Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Salsabila Sinurat dengan NPM 2383201189. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengambilan keputusan produksi pada industri fashion lokal. Studi kasus pada PT Batik Keris Indonesia. Dosen pengampunya ada Dr. Haji Nur Aisyah Nasution, SEMM. Latar belakangnya, industri fashion lokal Indonesia berkembang sangat pesat, terutama sejak bangkitnya tren slow fashion and fashion lokal bercerita. Nah, keputusan produk yang tepat menentukan biaya, waktu, kualitas produk, dan kepuasan konsumen. Selanjutnya, PT Keris Indonesia adalah salah satu perusahaan fashion yang menggabungkan batik tradisional dengan desain modern, sehingga cocok sebagai studi kasus saya kali ini. Tujuan pembahasannya memahami konsep pengambilan keputusan proses produksi, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan produksi di industri fashion lokal, menganalisis bagaimana PT Keris Indonesia mengambil keputusan produksi, plan, do, check, act, dan memberikan rekomendasi perbaikan untuk efisiensi dan keberlanjutan produksi. Selanjutnya ada konsep dasar pengambilan keputusan produksi. Definisinya yaitu proses memilih alternatif tindakan produksi untuk mencapai tujuan perusahaan seperti profit, kualitas, kepuasan pelanggan. Tahapan umumnya ada 5. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, pengumpulan data. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Yang keempat, menentukan keputusan implementasi dan monitoring. Selanjutnya ada proses produksi pada fashion lokal. Proses umum di PT Batik Keris Indonesia. Yang pertama, desain dan konsep produknya, sketsanya bagaimana, mood boardnya, sampelnya. Yang kedua, persiapan bahan baku, kain, kancing, furing, aksesoris. Yang selanjutnya ada pembuatan pola potong, pola jahit, batik, finishing. Terus yang terakhir ada quality control sebelum produk dikirim ke retail atau online store. Yang selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi keputusan produksi. Yang pertama, permintaan pasar. Tren fashionnya apa, musim apa, dan kampanye promosinya bagaimana. Yang kedua itu kapasitas produksinya, jumlah mesin jahitnya, tenaga kerja, jam kerja. Lalu ada biaya produksi, seperti bahan baku, tenaga kerja, overhead, dan biaya distribusi. Selanjutnya ada kualitas produk, standar jahitan, kualitas kain, ketahanan warna batik. Selanjutnya yang terakhir adalah lead time and deadline, tenggat koleksi barunya, eventnya, atau partnernya siapa. Selanjutnya ada contoh keputusan produksi di PT Batik Keris Indonesia. Nah, beberapa keputusan penting yang sering dihadapi yaitu yang pertama, menentukan jumlah produksi tiap koleksi. Misalnya 500 pieces per desain, bukan 1000 pieces per desain. Yang kedua, memilih bahan baku, katun lokal atau kain impor, berdasarkan kualitas dan harganya. Lalu yang ketiga ada menetapkan produksi berdasarkan prediksi permintaan dan ketersediaan stok bahan. Tentunya ada pendekatan yang digunakan. Perusahaan dapat menggunakan analisis biaya manfaat, membandingkan biaya tambahan produksi dengan potensi penjualan. Lalu merencanakan kapasitas, menjaga kapasitas produksi tidak terlalu under atau over. Lalu ada sistem produksi make to order atau make to stock. Make to order yaitu produksi sesuai pesanan, lebih efisien untuk fashion premium. Make to stock yaitu produksi massal untuk produk. Tantangan produksi fashion lokal. Yang pertama, ketergantungan pada desainer dan keterampilan jahit yang tinggi, sulit dikembangkan secara massal. Yang kedua, fluktuasi harga bahan baku, misalnya kenaikan harga kain katun. Yang ketiga, kecilnya skala produksi karena target pasar high quality, lokal, dan premium. Keempat, ada tuntutan keberlanjutan, yaitu harus ramah lingkungan, produksi minim limbah. Lalu kita masuk kepada studi kasus PT Batik Keris Indonesia. Nama perusahaannya PT Batik Keris Indonesia, yaitu perusahaan fashion lokal fokus batik modern. Ukurannya menengah dengan lini produk pakaian, aksesoris batik, dan limited edition. Karakteristik produksi relatif terbatas, lebih mengutamakan kualitas dan pengerjaan detail, mengandalkan hubungan baik dengan UMKM lokal sebagai mitra produksi.
Contoh keputusan produksi simulasi. Kasusnya koleksi baru akan rilis pada bulan Ramadan. Prediksi permintaannya 1.200 pieces. Nah, kapasitas produksinya minimal 1.000 pieces per bulan. Alternatif keputusannya tetap memproduksi 1.000 pieces, mengurangi stok menganggur, tetapi resiko kehabisan. Yang kedua, tingkatkan produksi 200 pieces bekerja lewat hari kerja normal biasa dengan menggunakan biaya tenaga kerja naik. Keputusan terbaiknya kombinasi peningkatan. Dampak keputusan produksi ada 2, positif dan negatifnya. Positifnya pemenuhan permintaan, meningkatkan kepuasan pelanggan, loyalitas merek. Lalu optimalisasi kapasitas dan efisiensi biaya. Negatifnya jika salah keputusan, stoknya menumpuk, biaya penyimpanannya naik. Lalu produksinya kurang, reputasinya rusak karena kehabisan produk. Rekomendasi perbaikan produksi. Yang pertama, penerapan sistem perencanaan produksi atau MPS, MRP yang sederhana untuk memperkirakan kebutuhan bahan dan jumlah produksi. Yang kedua, meningkatkan komunikasi antar departemen, desainnya, produksinya, marketingnya, agar keputusan produksi sejalan dengan target penjualan. Yang ketiga, menyesuaikan fleksibel kapasitas produksi dengan mitra UMKM saat permintaan tinggi. Yang keempat, penerapan quality control berjenjang di setiap tahapan produksi. Manfaat pengambilan keputusan produksi yang baik itu, yang pertama untuk meningkatkan efisiensi biaya dan reduksi limbah. Yang kedua, menjaga kualitas produk tetap tinggi dan konsisten. Yang ketiga, meningkatkan daya saing industri fashion lokal di pasar domestik dan internasional. Yang keempat, mendukung keberlanjutan atau sustainability dan citra merek yang positif. Nah, kesimpulan dari materi kita kali ini adalah pengambilan keputusan produksi pada industri fashion lokal itu harus mempertimbangkan permintaannya, kapasitasnya, biaya, dan kualitas. PT Batik Keris Indonesia sebagai contoh untuk yang perlu menggabungkan intuisi desain dengan perhitungan produk yang rasional. Yang ketiga, dengan sistem perencanaan dan komunikasi yang baik, fashion lokal bisa berkembang sekaligus berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Terima kasih.